Ya, halo, selamat datang di Mata Dunia, program yang mengupas berita dan peristiwa global dari berbagai belahan dunia. Seli Digital akan menemani Anda. Berikut berita selengkapnya. Ya pemirsa, kita ke informasi utama. Seiring semakin banyaknya jumlah penduduk muslim di Amerika Serikat, industri halal di negara itu pun semakin subur, termasuk restoran halal. Tabis Hoda, kreator konten asal Philadelphia, Pennsylvania, hadir untuk menyebatani para pengusaha restoran dengan konsumen yang mencari-cari tempat makan yang menghidangkan sajian halal di sana. Tabis Hoda hadir di tengah para koki yang sedang bersiap menghidangkan menu khas Meksiko di Taco Bees Mexican Grill, Philadelphia, Pennsylvania. Yeah, that looks really good. Tapi ia bukan hadir untuk memasak, melainkan mengabadikan berbagai makanan di sana dalam bentuk konten media sosial. Tabish adalah sosok di balik akun Instagram Philly Halal Spots yang mempromosikan berbagai bisnis dan restoran halal di kota Philadelphia dan sekitarnya. I started this during COVID because there was a huge, sort of economic situation where people were not going out to eat, people were not supporting businesses, and a lot of businesses were struggling. So my wife and I, we came up with an idea that, hey, let's do something, to help some of these businesses get some exposure. And in Philadelphia, there was never a platform for Muslim-owned or halal businesses that existed. Selama 3 tahun terakhir, Tabish sudah mengulas lebih dari 100 restoran dan bisnis halal di kota itu. Akunnya telah diikuti setidaknya 31.000 orang dan menjadi panduan kuliner halal baik bagi warga Muslim maupun non-Muslim. Ketika ditanya sesering apa ia menerima pertanyaan warganet yang tidak familiar dengan konsep halal, Tabish menjawab, Every once in a while that'll happen, but I think in Philadelphia it's pretty common knowledge. There's a large Muslim population, so people are familiar with what halal is. Restoran yang diulas Tabish hari itu, Taco Bees, adalah restoran halal baru di Philadelphia. Meski mengusung menu Meksiko, bahan makanan yang digunakan merupakan produk-produk yang memenuhi syarat kehalalan, kata pemiliknya Mohammed Bad. Ia mengatakan revolusi halal sedang berlangsung di Amerika. All over United States, people want halal food. And there's actually, if you have halal, that's a plus point for every restaurant. Because now you have a huge community which eats halal, also part of your customer base. So it's actually very advantageous for any restaurant to promote halal food. Hal senada diungkapkan Diana Wijoyo, koki sekaligus pemilik Rice and Sambal. Restoran yang pernah diulas Tabish dalam akun Philly Halal Spots itu menyajikan menu khas Nusantara seperti paket nasi liwet dengan konsep fine dining. Setiap hari Sabtu, Diana secara khusus menghidangkan sajian halal kepada para pelanggan. Diana mengapresiasi apa yang dilakukan Tabish dengan Philly Halal Spots-nya. You reach an audience that you didn't think that you would reach, because they are its own target audience. I appreciate what Tabish does, and he's brought a lot of customers down this way. So. Tabish, yang sehari-hari berprofesi sebagai dokter anestesia, berharap akunnya terus berkembang dan dapat membantu lebih banyak bisnis dan restoran halal di Amerika. Dari Philadelphia, Pennsylvania, Rifan Dwi Astono, Tarisir Ziman, VOA. Nah, ada yang menarik nih pemirsa, tempe diketahui sudah jadi panganan nenek moyang Indonesia setidaknya sejak tahun 1815. Di Amerika Serikat, tempe sudah mulai familiar di tahun 1970-an dan semakin populer saat ini beriringan dengan semakin banyaknya warga Amerika yang menjalani gaya hidup vegan dan vegetarian. Barry Schwartz sudah berpengalaman 15 tahun memproduksi dan menjual tempe segar di pasar New York. Meski demikian, Barry belum pernah ke Indonesia. Have you been to Indonesia before? Never. Barry mempelajari tempe melalui buku resep The Book of Tempe yang membuat tempe mulai dikenal di Amerika dan terbit tahun 1979 karya penulis Amerika Serikat William Shurtleff. Barry adalah seorang vegetarian yang mengaku jatuh cinta terhadap keajaiban tempe. Merasa frustrasi karena tempe di pasar Amerika yang ia rasa tak berkualitas, ia mulai produksi tempenya sendiri melalui labelnya Barry's Tempe.
the magic of making tempeh, that it's mycelium that's binding the beans together. I think the major problem is the big companies that are making it are making bad tempeh. So it'll never get traction. You know, it has to be made fresh, not pasteurized. Tempe bukan barang baru di Amerika Serikat. Di supermarket besar seperti tempat saya berada saat ini di New York, tempe dengan mudahnya bisa ditemukan khususnya di bagian makanan sehat atau protein alternatif. Harganya, satu blok tempe seperti ini dengan berat kurang lebih 1/4 kilogram, $3,6 atau bahkan lebih mahal sedikit dibandingkan dengan harga dada ayam dengan berat yang serupa. Mengklaim produk tempenya segar, harga tempe Berry jauh lebih mahal, yakni $12 per setengah kilogramnya. Selain dari kacang kedelai, Berry bahkan juga menjual varian tempe dari kacang-kacangan lain, yakni fermentasi kacang polong, dan juga campuran kacang azuki dan juga beras coklat. Tempe buatan Berry salah satunya dipasok ke restoran vegetarian ABCV yang berada di Manhattan, New York. Tempe disulap menjadi sajian berkelas yang mengharuskan pelanggannya merogoh kocek lebih dalam. Chef di restoran ini memasak tempe kecap manis. Then we fry it crispy in coconut oil, and then it's marinated in a sauce of ketchup manis and lime juice and shallots and chilies. There's also some black garlic here. We have fried shallots. We put on some bruleed banana. Dan burger tempe. So it has some different grains and seeds, sesame, pumpkin, hemp seeds, tempeh culture. We sear it, we marinate it in soy sauce and all these different flavors. Kedua sajian ini dihargai $21 Amerika Serikat. 1 dari 10 warga Amerika Serikat per tahun 2022 tidak lagi mengkonsumsi daging hewani, membuat panganan tinggi protein seperti tempe semakin naik daun. Meski demikian, tren popularitas tempe masih relatif lamban jika dibandingkan dengan produk protein alternatif lainnya. Because people don't know what to do with tempeh. But I think it also has to be delicious, so we need people to cook it well and, do right by it. Pelan tapi pasti, tempe tak hanya naik daun di negeri Paman Sam, tapi juga naik kelas. Segera membuat mental tempe jadi lebih bermakna positif. Dari kota New York, Randy Wicaksana, VOA. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Mata Dunia. Ya, kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, California merupakan salah satu negara bagian dengan populasi warga keturunan Arab terbesar di Amerika Serikat. Menurut data Biro Sensus Amerika Serikat 2017, populasinya meningkat 42% selama tahun 2000 hingga 2016. Pertumbuhan serta potensi ekonomi dan politik di California Selatan terlihat dalam Little Arabia atau Kampung Arab yang baru diresmikan di Anaheim akhir 2022. Hi, this is Kareem's Restaurant. My parents opened in 1996. I was born the same year and they named me after it. Let's go check it out. Saat orang tua Karim membuka restoran Arab pertama di Anaheim ini, mereka menyesuaikan cita rasa dengan lidah lokal. Everybody has like their own way of serving Arabic food. My mom, when she takes orders, she'll say, "Where are you from? Are you from Syria? Are you from Lebanon? Are you from Egypt?" Then she changes her whole dialect. Now she's speaking Egyptian. So the falafel that we make is very authentic because it has a lot of parsley. That's the Palestinian way. Egyptians, they use fava beans, so it's less green. Now there's so many immigrants over the past 10 years here, from students from Saudi Arabia to children from Syria. They've all come here to start a new life. Orang tua Aladin membuka Al Tayyibat Market tahun 1983. It wasn't really anything when we first opened here. When I was a kid, it was nothing, and now it's a bunch of restaurants and other stores and clothing stores, and just like Little Saigon or Little Korea, all those, just like those are recognized. I think it's important that we're recognized, or this area is recognized as Little Arabia.
Anaheim berhasil menjadi lokasi Little Arabia setelah para pengusaha dan pemuka komunitas Arab bertahun-tahun berkampanye. Warga pun merasakan manfaat penunjukan ini. Maybe because I wear a scarf or I more by my looks identify as an Arab. Now it gives people like, oh, okay, I know more about her and not just religion, but more about culture, which I feel like is important because when people look at me, they only see religion. But I want them to also know like, hey, religion, like aside, there's also my culture, like where my parents came from. Menurut Arab American Institute Foundation, warga keturunan Arab di California yang berjumlah 400 ribuan ini merupakan yang terbesar di Amerika. Tapi di sisi lain ada yang berpendapat jumlahnya tidak pasti. The estimate is in Orange County, it's close to 90,000, but we don't have accurate number. And the reason why we don't have accurate numbers is because in the census, we are counted under white. And that needs to change. Tambahnya, penghitungan lebih akurat akan memperbaiki pelacakan pelanggaran hak sipil dan akses kepinjaman wirausaha untuk warga minoritas di Little Arabia. Dari Anaheim, California, VOA. Nah, sejak digagas tahun 2020, program Seniors Club di Masjid Indonesia untuk Washington DC dan sekitarnya, Imam Center, menawarkan berbagai aktivitas untuk warga lansia. Salah satu kelompok yang paling terimbas efek pandemi dan kenaikan harga di Amerika Serikat bekerja sama dengan LSM lokal dan relawan. Setiap akhir pekan, masjid ini memberikan paket makanan halal dan sehat kepada lansia di Montgomery County, Maryland. Sekarang sedang masak noodle teriyaki with grilled chicken dan ada pilihan lain dengan beef. Kita masak untuk 84 orang. Beginilah Dewi dan Andre Masfar menghabiskan minggu pagi mereka. Pasangan pemilik catering dan truk yang beroperasi di Washington DC dan sekitar ini menyiapkan hidangan halal dan sehat untuk warga lansia yang membutuhkan. Selama pandemi ini ya kita tuh nggak bisa kemana-mana, nggak kayak dulu gitu. Kalau itu kita bisa ada kayak leftover gitu, kita bisa kasih untuk ke shelter-shelter. Ya kita bisa dibilang kayak volunteer lah, bantu community. Kotak makanan panas dibagikan seminggu sekali untuk warga 55 tahun ke atas. Sementara paket sembako Halal Meals on Wheels dibagikan 2 minggu sekali untuk warga 60 tahun ke atas. Hari ini gula, tepung, minyak, spaghetti. Ini merupakan kerjasama Masjid Indonesia Imam Center dengan American Muslim Senior Society atau AMSS, lembaga bantuan untuk lansia muslim di Montgomery County, Maryland. Kita mulai bulan Mei 2021 untuk program sosial ini ya, Halal Meal on Wheels. Itu setiap 2 minggu, itu bentuknya hot meal, kemudian produce, sayur dan buah betul. Yang ketiga box, dry good yaitu seperti beras, minyak, tepung, makanan kaleng, muslim, non-muslim, bangsa apa aja boleh. Ada dari Bangladesh, ada dari Amerika. Program ini berjalan berkat para relawan. Salah satunya Denny, remaja 19 tahun yang memeluk Islam saat di kelas 2 SD. As a Muslim, I feel like I'm part of the community and you grow with them. And that's how volunteering is for me. You grow with a community. Kegiatan saya sini itu mengutip kata Gus Miftah sebagai James Bond, tanpa D, jaga masjid dan kebun. Saya ambil bagian senior karena memang saya juga cinta orang tua. Siapa lagi kalau bukan kita yang muda, suatu saat kita juga akan seperti itu. Volunteer ya. Jemput sembakonya Mbak Mariam. Ya Mariam lagi sakit nggak bisa jalan. Jadi tolong titip jemputin gitu. Lansia adalah salah satu kelompok yang paling terdampak efek pandemi dan kenaikan harga bahan pokok di Amerika. Membantu sekali sama orang-orang yang penghasilannya masih tidak stabil.
Setiap minggu saya datang ke sini, setiap 2 minggu. Biasanya tiap hari Senin tuh mereka mengeluarkan itu menu-menunya apa yang mau dipesan. Kebetulan ini juga teman lama, ini juga selalu ketemunya di sini ngambil makanan. Maklum kalau sudah tua kita sudah nggak bisa masak lagi. Dari Silver Spring, Maryland, Aryatna Budianto dan Karlina Amkas, VOA. Ada yang bawa jemput di rumah. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Mata Dunia. Nah, pemirsa, menarik nih, cicilan pembayaran buy now pay later dulu hanya untuk produk atau jasa dengan harga tinggi, tapi kini tersedia untuk berbagai macam pembelanjaan. Meski sepintas ini memudahkan konsumen, ahli keuangan mengingatkan bila tak dilacak maka metode pembayaran ini bisa menjebak konsumen. Toko fisik maupun retail online tak menunggu hingga November untuk menawarkan beragam diskon besar-besaran seperti layaknya tahun-tahun sebelum pandemi COVID. Potongan harga telah ditawarkan sejak Oktober. Retailers know that consumers are feeling the pressure of inflation and people are shopping earlier as a result because they want more time to compare prices. Menurut Adobe Analytics, total pembelanjaan akhir tahun konsumen Amerika Serikat bakal mencapai 241 miliar dolar, peningkatan 8% dibandingkan tahun sebelumnya. Tapi untuk menyiasati pembelanjaan akhir tahun di tengah tingginya laju inflasi, semakin banyak konsumen Amerika Serikat memanfaatkan skema pembayaran buy now pay later yang bisa dicicil hingga waktu 36 bulan. Menurut Adobe Analytics, total pembelanjaan menggunakan buy now pay later meningkat sekitar 11% dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan totalnya mencapai sekitar 18,5 miliar dolar. Diperkirakan sekitar 1/5 konsumen Amerika Serikat telah memanfaatkan cicilan buy now pay later. There is potentially a gap insofar as how much we know people are taking on these loans and how big and how ballooned the debt problem is. For sure, buy now pay later plans are contributing to the growing debt problem in our country. Ahli keuangan mengingatkan jangan sembarangan belanja menggunakan kemudahan BNPL dan tetap sesuaikan pengeluaran dengan anggaran. You have to know the rules. You want to be very clear and understand what the fees may be associated with late payments. Understand that your behavior with this payment plan, if you were perfect and you paid it off in full in 4 installments, you did everything right, that's not going to help you build credit. Di Philadelphia, seorang pekerja klinik praktik bedah plastik mengaku lebih suka menggunakan pembayaran lewat cicilan. I love that the payments are split, usually into 4 payments. I do like that it's automatically debited, and I like the way the companies keep up with the consumer. Klinik tempat Lori bekerja pun telah hampir 20 tahun menawarkan pembayaran lewat cicilan, sehingga ia sendiri memilih bayar dengan BNPL. I actually try to use the buy now pay later 100% of the time on larger purchases and try to remove the credit cards completely. Tapi untuk menghindari jebakan utang, Lori memilih opsi bayar otomatis dan debit langsung ke rekening banknya. I do find it easier to keep track of what you're spending through their apps and their notifications. Just makes the process so much more simple. Menurut kelompok advokasi konsumen, yang sering memperparah lilitan utang akibat buy now pay later adalah digunakannya kartu kredit untuk membayar cicilan seperti ini. Sehingga utang pokok dan bunganya semakin menumpuk dan semuanya akhirnya harus tetap dibayar. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Drone bawah air membantu mempelajari dampak perubahan iklim pada terumbu karang di Great Barrier Reef di Australia. Drone otonom ini memakai navigasi kecerdasan buatan dan sonar untuk mempelajari kejadian pemutihan karang secara massal pada ekosistem terumbu karang terluas di dunia ini. Drone bawah air yang disebut Hydrus ini menggunakan kecerdasan buatan untuk mempelajari terumbu karang. Great Barrier Reef di Australia telah dilanda pemutihan karang besar-besaran yang dipicu oleh air laut yang lebih hangat.
Dengan bantuan HYDRUS, para ilmuwan kelautan berupaya melakukan survei yang lebih akurat dan teratur untuk lebih memahami dampak perubahan iklim. Pimpinan program ReefWorks di Institut Ilmu Kelautan Australia menjelaskan manfaatnya. Dive teams can only see so much and go so far, and that's where we've had to augment our survey methods to include the use of robotics, just to enable us to scale, to go deeper, to operate in areas where predators like crocodiles and bull sharks and jellyfish now routinely reside. HYDRUS beroperasi secara otonom penuh dengan jangkauan lebih dari 8 km dalam waktu 3 jam. Drone ini bisa masuk hingga ke kedalaman 10.000 kaki dan merekam video dengan kamera 4K beresolusi tinggi. Drone ini memakai sonar ke arah depan dan navigasi kecerdasan buatan. Menurut manajer produk bawah laut Advanced Navigation, teknologi mereka digunakan untuk membuat peta 3 dimensi terumbu karang. We're working on coral mapping with the Australian Institute of Marine Science, and what they're trying to do is map areas of coral to detect change within those areas, which they can then use to extrapolate and model the entire reef. One of the benefits of having a robotic system is that it goes back to that same location every single time, and it takes the same photo from the same orientation every single time, which is really, really difficult to achieve with a human diver. Great Barrier Reef telah mengalami 6 kali kejadian pemutihan lokal sejak tahun 1998. Karang yang memutih dapat pulih jika air mendingin, tapi jika suhu laut tetap tinggi untuk waktu yang lebih lama, karang akan mati. Para ahli oseanografi mengaitkan peristiwa pemutihan massal ini dengan perubahan iklim. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Ya pemirsa, demikian Mata Dunia kali ini. Terus saksikan informasi lainnya di Berita Nasional TV. Saya Lydia Junita beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.